Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rizkiana, NPM 2001070014, jurusan Tadris IPS kelas B. Dalam video ini merupakan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran IPS yang dosen pengampunya Pak Wardani, Magister Pendidikan. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang pasar. Untuk yang pertama, materi yang akan dibahas yaitu pengertian pasar. Untuk yang kedua, fungsi pasar. Yang ketiga, ciri-ciri pasar. Dan yang keempat, jenis-jenis pasar. Langsung saja untuk materi yang pertama, pengertian pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat berjual beli yang diadakan oleh perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari dana. Menurut pendapat William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas. Uang yang digunakan untuk berbelanja dan memiliki kemauan. Dalam buku pengantar bisnis tahun 2006, karya M. Fuad, pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang. Materi yang kedua, fungsi pasar. Dari segi ekonomi, pasar merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Dari segi arsitektur, pasar menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik, bangunan, dan artefak yang dimiliki. Dan dari segi sosial budaya, pasar merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat, yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Pembahasan yang ketiga, ciri-ciri pasar. Pertama, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat calon pembeli dan penjual. Dan yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk materi yang terakhir, jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar menurut waktu yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Ke-1, pasar harian. Pasar harian adalah tempat pasar di mana merupakan pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap harinya. Pasar harian pada umumnya menjual berbagai jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan jasa, kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan produksi. Kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya, pasar mingguan terdapat di daerah yang penduduknya masih seperti di pedesaan. Ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali dan terdapat di daerah-daerah tertentu. Biasanya, terdapat para pembeli di pasar tersebut yang membeli barang-barang tertentu dan kemudian dijual kembali. Contoh pasar bulanan adalah pasar hewan. Yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan setiap setahun sekali. Pasar tahunan pada umumnya bersifat nasional serta diperuntukkan untuk promosi terhadap suatu produk baru. Dan yang kelima atau yang terakhir, pasar temporer. Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu, serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Pada umumnya, pasar temporer dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Contoh dari pasar temporer adalah bazar. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut keleluasaan distribusi, yaitu pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Ke-1, pasar daerah.
Pasar daerah merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu daerah. Produk tersebut dihasilkan. Kedua, pasar lokal. Pasar lokal merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu kota tempat produk tersebut dihasilkan. Ketiga, pasar nasional. Pasar nasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu negara tempat produk tersebut dihasilkan. Dan yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai daerah. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut transaksi, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. 1. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang sifatnya tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kedua, pasar modern. Pasar modern adalah suatu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut jenis barang, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Ke-1. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi. Contohnya, tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Jenis-jenis pasar menurut jenis dagangan, yaitu pasar umum, pasar khusus, dan pasar tempel. Ke-1. Pasar umum. Pasar umum merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam. Kedua, pasar khusus. Pasar khusus merupakan pasar yang memperjualbelikan satu jenis barang dagangan saja. Misalnya, pasar hewan, pasar rombengan, pasar bunga, pasar sepatu, dan sebagainya. Yang ketiga, pasar tempel. Pasar tempel merupakan jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut bentuk serta struktur, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ke-1, pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna dapat disebut juga pasar persaingan murni, yaitu merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar jenis ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Dan yang terakhir, jenis-jenis pasar menurut bentuk kegiatan, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Ke-1, pasar nyata. Pasar nyata merupakan sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan, serta dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional. Kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan sebuah pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual, serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan saja. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Kesimpulan dari video ini yaitu pasar adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dimana jumlah penjualnya lebih dari satu, yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, toko modern, supermarket, pusat perdagangan, dan lain sebagainya.
Fungsi dari pasar adalah sebagai suatu wadah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dilakukan secara barter maupun jual beli yang diwujudkan. Baiklah, selesai. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.